semua. Gimana nih kabar adik-adik semua di rumah? Pak Hamil kabarnya gimana? Kabarnya baik dan sehat. Puji Tuhan. Begitu juga dengan aku ya. Gimana nih Pak Hamil ya kabar-kabar adik-adik di rumah? Kita berharap kalian semua dalam lindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan. Oke, paling kita kali ini mau ibadah online seminggu lagi ya. Kita mau mengajak adik-adik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan pujian Mata Tuhan Melihat. Semangat. Semangat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tolong dari awal. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi Pak Nil. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Kita nyanyi daki-daki. Daki-daki, gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang yang membentang. Yesus besertamu. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Terbang. Doa dan bersalam, salam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertamu. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesus. Lagi. Karena Engkaulah Yesus. Amin. Ya. Oke. Adik-adik, setelah ini kita akan mendengar firman Tuhan. Walaupun kita hanya bisa ibadah online, kita tidak bertemu, tetapi saat ini biarlah surga hadir di rumah kalian. Suasana surga Tuhan turunkan di rumah kalian saat kalian sungguh-sungguh beribadah dan kalian mau dengan taat mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan, inilah aku.
datang padamu, ku serahkan hidup bagimu hingga surga jadi milikku. Kita ulang sekali lagi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, inilah kami. Walaupun kami terbatas, kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tapi Roh-Mu tidak terbatas, Tuhan. Hadirkan suasana surga turun di rumah kami. Suasana surga turun di kamar kami, di ruang pribadi kami, Tuhan. Saat kami mengikuti ibadah online ini, berkat Tuhan ada di atas hidup kami. Berkati juga papa mama kami, berkati guru-guru yang mengajar kami hari ini, biar firman-Mu menjadi berkat bagi hidup kami. Kami siap untuk kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, selanjutnya ada firman Tuhan. Kita sampai di sini dulu. Kita mau pamit dulu ya Pak Anies. Sampai bertemu lagi di ibadah berikutnya. Dadah. Dadah adik-adik. Sampai bertemu lagi. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kita jumpa lagi siang ini di ibadah online sekolah minggu ITUS. Apa kabar adik-adik semua? Tante Adi berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Tidak terasa ya, kita sudah 1 tahun lebih ada di dalam keadaan pandemi ini. Nah, pasti sejak pandemi adik-adik sering diingatkan untuk menjaga kesehatan, terus menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan menjaga banyak menjaga ya. Tapi siang ini Tante Ade mau ajak kita semua untuk mengingat satu hal, yaitu menjaga hati. Nah, bagaimana caranya menjaga hati? Apakah hati kita harus dikerangkeng atau diisolasi atau dikarantina? Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama ya. Tante Ade mau ambil ayat masnya dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi mari kita belajar sama-sama bagaimana menjaga hati kita. Nah, Tante Ade mau ambil cerita dari seorang tokoh di Alkitab, yaitu Raja Daud. Siapa yang nggak kenal sama Raja Daud? Semua pasti kenal kan? Nah, adik-adik bisa baca di Alkitabnya nanti dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13.
ceritanya tentang Daud diurapi menjadi raja. Nah, jadi pada waktu itu Nabi Samuel diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke rumah Daud. Bapaknya Daud yaitu Bapak Isai. Beliau mempunyai 8 orang anak. Nah, ini Bapak Isai punya 8 orang anak laki-laki. Waduh, banyak ya. 8 orang anak laki-laki dan yang paling bungsu adalah Daud. Nah, Allah memerintahkan Nabi Samuel untuk pergi ke rumah Bapak Isai karena Allah akan meminta Nabi Samuel untuk mengurapi salah seorang anaknya untuk menjadi raja Israel. Nah, akhirnya berangkatlah Nabi Samuel ke rumah Pak Isai. Tok 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 tok. Pak Isai. Wah, Pak Isai senang nggak didatangin oleh Nabi Samuel? Wah, senang ya. Jadi Pak Isai cepat-cepat buka pintu. Waduh, Nabi Samuel, ada apa gerangan? Coba Pak Isai panggil anak-anak Bapak ke sini karena saya diperintahkan oleh Allah untuk mengurapi salah satu anak Bapak menjadi raja Israel. Waduh, senangnya ya. Senang sekali Pak Isai. Lalu dia panggil anak yang nomor 1. Teng 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 teng. Anaknya masuk. Wah, anak yang pertama masuk namanya Eliab. Eliab ini badannya tinggi besar, perawakannya kekar, wajahnya juga ganteng. Nah, masuklah dia menemui Nabi Samuel. Lalu Nabi Samuel bilang, waduh, pasti ini pilihan Allah untuk diurapi menjadi raja. Karena badannya tinggi besar, cocok nih jadi raja. Nah, Allah waktu mendengar hatinya Samuel seperti itu langsung berkata, bukan yang dilihat oleh manusia, yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, akhirnya Eliab lewat. Bukan Eliab yang dipilih oleh Tuhan. Lalu kata Nabi Samuel, Pak Isai, panggil lagi anak yang kedua. Dipanggil lagi anak yang kedua. Masuklah anak yang kedua. Wah, anak yang kedua ternyata badannya juga tinggi besar. Badannya tinggi besar, namanya Abinadab. Dia juga gagah karena dia dan kakaknya juga termasuk salah satu tentara Israel. Jadi badannya kekar, gagah. Wah, ganteng deh. Kata Nabi Samuel, wah, sepertinya ini pilihan Tuhan. Tapi kata Tuhan, bukan yang ini. Aduh, kata Nabi Samuel, panggil lagi Pak Isai, anakmu yang nomor 3. Akhirnya dipanggil lagi yang nomor 3, dipanggil lagi yang nomor 4, sampai yang nomor 7 dipanggil. Tapi Allah bilang, bukan yang ini yang akan kupilih. Aduh, bingung kan? Akhirnya Nabi Samuel tanya sama Pak Isai, Pak Isai, ada lagi kah anakmu? Oh, masih ada Pak, satu lagi yang bungsu. Tapi dia sedang ada di ladang, sedang mengembalakan domba. Panggil ke sini. Nah, akhirnya dipanggillah anak yang bungsu untuk menemui Nabi Samuel. Nah, datanglah Daud karena dia anak yang paling kecil, anak bungsu, lihat badannya juga paling kecil dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Lalu dia menemui Nabi Samuel. Tuhan langsung bilang, inilah orang yang kupilih untuk diurapi menjadi raja atas bangsa Israel. Wah, seneng ya Daud ya, karena dia yang terpilih. Nah, dari cerita Daud diurapi menjadi raja ini, apa yang kita bisa ambil? Ternyata Tuhan melihat bukan dari perawakan, Tuhan melihat bukan dari kegantengan, kecantikan, bukan dari kecakapan, tapi Tuhan melihat hati. Kenapa Daud dipilih oleh Tuhan? Karena Daud menjaga hatinya tetap berkenan kepada Tuhan. Jadi Daud waktu mengembalakan domba, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dan dia selalu berbuat hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Kita boleh belajar melalui Daud ya, supaya kita
menjaga hati kita seperti Daud. Nah, tante adik bikin sebuah hati yang besar. Bagaimana kita menjaga hati kita? Ayo kita belajar ya. Apa yang harus kita buang dari hati kita? Ada apa ini? Nah, kita harus buang ada sombong. Siapa di sini masih sombong? Ada pemarah. Siapa yang masih suka marah-marah? Ada juga iri. Nah, mulai sekarang kita buang jauh-jauh rasa iri. Gak boleh ngiri lagi. Sekarang kita harus nganan. Ada lagi berbohong. Siapa yang masih suka berbohong? Walaupun berbohong kecil, tapi berbohong tetap berbohong. Tetap tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, masih banyak ya. Selain dari 4 ini, masih banyak hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu, mari kita periksa hati kita satu-satu. Mana yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita mulai perbaiki hari ini. Kita mau belajar seperti Daud yang menjaga hatinya tetap berkenan kepada Tuhan. Oke adik-adik, Cici punya bingkisan untuk 3 orang adik-adik yang tercepat menghafal ayat mas hari ini. Nanti siapa yang paling cepat menghafal ayat mas hari ini, tante adik punya bingkisan untuk 3 orang. Nanti dikirimkan ke grup WA Sekolah Minggu video menghafal ayatnya. Oke, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami boleh belajar bagaimana kami harus menjaga hati kami, supaya hati kami tetap berkenan kepada Tuhan seperti Daud. Daud terpilih menjadi raja karena hatinya yang selalu dia jaga baik-baik supaya senantiasa berkenan kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat firman Tuhan, untuk berkat ibadah siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Akhirnya pekerjaan emak selesai semuanya. Ini adik-adik lagi pada ngapain nih? Udah ikutan nonton ibadah online kan? Emak juga tadi sambil beres-beres, ngebersihin dapur, emak sambil nontonin tuh. Ikut juga emak dengerin khotbahnya Bu Ade. Ini adik-adik dengerin khotbahnya juga nggak nih? Harus dengerin ya. Nah, kita nih lagi corona begini, coronanya makin menjadi-jadi. PPKM di mana-mana. Kita kan pasti ngerasa bosen ya. Emak juga ngerasa bosen nih. Emak nggak bisa ke supermarket, nggak bisa ke pasar, nggak bisa jalan-jalan sama sekeluarga cemani nih. Tapi tetap bersyukur, Tuhan tetap jaga, tetap kasih kesehatan, kasih berkat. Begitu kayak yang tadi Bu Ade sampein tuh adik-adik. Selain kita menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, kita harus tetap menjaga hati. Kayak yang tadi diceritain tuh, kayak kisahnya Daud. Tetap menjaga hati biar kita terus diberkati sama Tuhan. Nah, ini adik-adik, ada yang tahu nggak gimana caranya kita menjaga hati? Nah, gimana? Nah, bener tuh. Kita nggak boleh mengeluh, nggak boleh marah-marah, biarpun kita bosen, bete di rumah. Kita harus cari hal positif yang dilakuin nih, biar kita nggak ngeluh terus. Nih kayak emak nih, selama PPKM, emak sama bapak akhirnya menyalurkan ide-ide. Nih lihat dapur baru emak. Tuh emak taruh pohon-pohonan kembang di dapur, dikasih lampu yang kuning-kuning kelap-kelip kayak di kafe.
biar kalau kita makan pagi, makan sore, itu tetap berasa di kafe. Jadi kita nggak bosen begitu. Adik-adik juga bisa nih. Ada yang punya hobi apa? Menggambar. Nah, kita cari gambar, kita menggambar di rumah. Ada yang hobi nyanyi, olahraga. Nah, itu tetap bisa dilakuin di rumah. Jadi kita nggak bosen. Jadi kita nggak cepat marah-marah nih. Kita bisa tetap menjaga hati. Nah, begitu. Karena tadi kita udah dengerin ceritanya Bu Ade, jadi kita harus lebih bersyukur. Begitu adik-adik. Tapi ngomong-ngomong ini, udah jam berapa ini? Waduh, Mak kudu ini nih nyiapin makan siang buat ini Bapak sama Cipluk. Ini pasti udah pada mau pulang nih. Cipluk lagi main nih. Di luar, di taman di luar maksudnya. Lagi cari-cari matahari katanya. Mak siap-siap dulu nih ya. Adik-adik juga yang mau makan siang, yang mau istirahat siang, silahkan. Nanti minggu depan kita ketemu lagi. Ya, ketemu sama emak, sama nenek. Begitu. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah.